Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika fadlun wa rahmatun min Allah dzil 'izzati wal karam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله لإتمام أخلاق الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الداعي إلى دار السلام وعلى آله وصحبه مصابيح الظلام من تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Halaman 83 ya. As-salatu tuhratun lil qulubi min adnasi dhunubi. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, lagi dicintai oleh baginda Rasulullah. Alhamdulillah, limpahan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua di subuh Ahad sebagaimana biasanya dalam rutinitas kajian kitab Futuhul Arifin. Kita didudukkan oleh Allah dalam pertemuan yang indah ini, walaupun mulut banyak minta maaf, minta ampun, minta halal, minta ridha, duduk di atas pada pian barataan, khusus kepada yang Tuhan-Tuhan. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa adab mulut lawan pian barataan, dan doakan mudah-mudahan mulut dan kita semua sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat kerabat beliau serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, menyambung kajian daripada kitab Futuhul Arifin, kalam daripada Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad bin Athaillah As-Sakandari, yang selanjutnya beliau menerangkan tentang daripada sembahyang ataupun salat. As-salatu tuhratun lil qulub min adnasi dzunub. Sembahyang itu, kata beliau, adalah mensucikan hati, membersihkan hati daripada segala macam kotoran dosa. Jadi ketika kita diberikan oleh Allah taufik, diberikan oleh Allah kemampuan untuk melaksanakan sholat, berarti bukan saja Allah menolongi kehambaan kita kepadanya, juga Allah menolongi kita untuk membersihkan yang namanya dosa. Berbagai macam cara Allah memberikan penghapusan dosa kepada kita barataan. Di antaranya, ya mungkin yang perlu duduk di depan pian ini karena kebanyakan dosa, ya kan, digaringakan Tuhan, mudah dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, jadi ketika Allah ingin menghapuskan daripada kotoran dosa, sebaliknya di dalam hati kita yang tadinya teluh kesah, di dalam hati kita yang tidak terima kalau sadar itu adalah penghapusan dosa, dia akan menerimanya dengan senang hati. Kenapa? Allah hendak membarasi. Begitu juga ketika kita melaksanakan
ketaatan yang namanya sembahyang. Sadar sembahyang itu adalah kehambaan kita, bentuk pengabdian kita kepada Allah. Maka secara sekaligus dia sadar juga bahwa dengan sembahyang ataupun sholat itu penghapusan dosa, dia akan melaksanakannya dengan ikhlas, dengan tenang, dengan nyaman, bahkan dia akan merasakan kenikmatan di dalam sembahyang itu sendiri. Ibu-ibu masalah ingin berangkat menuju sebuah kondangan, ya bu, yang pakai baju buat pengantin hari Minggu, bajunya lihat, saking hendak dia berangkat ke undangan dengan memakai baju itu supaya terpakai, maka dia harus memberasihi baju itu. Semangatnya biar luar biasa, batang malaman biar bertapas, ya kalau batang malaman biar bertapas. Kenapa? Karena dia ingin ketika berangkat ke undangan pakai baju dia kehendaki itu sudah berhasil. Bukan sekedar berhasil aja, setelah kain dia gosok halal. Akhirnya baju itu kering, bersih, wangi, disetrika. Memakai baju itu pulang ke undangan begitu bedanya, begitu riangnya, begitu senangnya. Begitulah hamba Allah ketika dia sadar bahwa dengan cara sembahyang adalah salah satu bentuk kita untuk menghapuskan, mensucikan daripada segala noda dan dosa, dia semangat. Maka yang namanya sembahyang ini kadang-kadang dalil yang menunjukkan perbanyaklah sembahyang, yang ada perbanyaklah sholawat, perbanyaklah zikir. Sembahyang itu untuk kita hanya 5 waktu, ya. Yang diwajibkan atas kita sembahyang itu hanya 5 waktu. Kalau hitungan sewaktu itu 10 menit kali 5 berarti cuma 50 menit. Kan sampai sejam juga lah. Anggaplah sejam. 5 waktu semuanya kalau dikumpulkan 1 jam dikurangi 24 jam masih tersisa 23 jam yang kosong daripada kewajiban. Yang wajib cuma 5 waktu. Allah hanya minta sedikit Bapak Ibu. Itu ada. Allah hanya minta sedikit dari waktu kita untuk melaksanakan kewajiban. Itu saja. Maaf, banyak di antara kita maaf bahkan sengaja untuk meninggalkannya. Kenapa? Tidak lain yang memberatkan sembahyang itu adalah dosa. Kalau dia sadar ketika berat sembahyang itu adalah dosa, dia paksa, dia kitas baju, kitas baju, yang sikat itu baju supaya bersih, sampai akhirnya ketika dia memakainya hati lapang. Begitulah ketika dia merasa berat dalam melaksanakan sembahyang, paksa. Yang memang awalnya harus dipaksa, entah dipaksa, maka dosa terus bertumpuk, ya akhirnya sembahyangnya ada lagi balang kambingan tapi balang adalah. Balang kambing masih ada belangnya, membalang adalah polos lalu Bapak Ibu, ada sing sembahyang kan, tamat sidin sembahyang. Oh, padahal Allah cuma minta 5 waktu, sedikit banget. Nah, yang 5 waktu ini hanya orang yang diberikan oleh Allah taufik untuk bisa melaksanakannya. Nah, sedangkan kekosongan 23 jam kita disuruh untuk mengisi kesunahan, ya, dan itu sifatnya kadang ditekankan, kadang menimbulkan dosa apabila ditinggalkan. Namanya sunnah. Tapi Allah menyuruh kita untuk menambahkan yang namanya bonus dan kecintaan daripada Allah kepada kita. Anggap saja begini, kalau pihak sembahyang 5 waktu itu sama open house Allah secara umum. Itu bahasa open house tahu? Open house kan? Nah, tahun ini open house itu buka tamu secara umum. Jadi sholat 5 waktu anggap seperti buka tamu secara umum. Nah, kalau dia hendak mendapatkan
spesial, undangan Allah itu seperti jamaah yang melaksanakan tahajud. Nah, itu undangan khusus. Sedangkan undanganmu yang 5 waktu itu Bapak Ibu. Nah, makanya ketika kita melaksanakan 5 waktu yang sedikit ini, ya, sedikit, ya, 1 jam aja dari 24 jam cuma 1 jam. Itu kita tidak mau datang dua, sedangkan Allah sudah sedia open house buat siapa saja, umum datang kepadanya melaksanakan sholat pengabdian kita sebagai hamba kepada Allah. Apabila dia tidak datang secara umum, mustahil secara khusus. Kalau secara umum dia tidak diundang oleh Allah, dia tidak terpanggil dalam undangan Allah. Bagaimana dia bisa terpanggil dalam undangan secara khusus? Nah, Bapak Ibu rahimahullah. Lalu lagi kata musannif disebutkan di dalam kitab ini, wastiftahun li babil ghuyub, yang namanya sembahyang itu adalah pembuka bagi segala pintu gaib. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sebelumnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelahnya alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu seperti apa? Janji Allah tentang yang namanya hari kiamat, siksa kubur, azab kubur, 2 malaikat di alam barzakh. Itu hal-hal yang gaib. Setelah itu surga dan neraka, itu hal yang gaib. Kita wajib mengimani itu. Takdir baik dan takdir buruk itu sesuatu yang gaib, misteri, tidak bisa direkam oleh manusia. Minggu kemarin belum bisa duduk lama, minggu ini seperti ini, siapa yang bisa kira? Ya, inilah yang disebut dengan gaib, misteri. Akan datang, yang akan kita hadapi di masa mendatang itulah sebuah misteri. Makanya mumpung sehat, mumpung sehat. Kita tidak tahu kapan yang namanya sakit itu datang. Pasti semua kita akan mengalami sakit. Kenapa jadi seperti itu? Karena yang namanya sakit adalah bentuk kasih sayang Allah sebagaimana Nabi kita yang pola hidup sehat. Tetap beliau diberikan oleh Allah sakit di penghujung akhir hayat beliau, mulai ambang mustamir beliau dari panas sampai 12 Rabiul Awal beliau wafat. Jadi jangan nunggu sakit baru hanya beribadah, ya. Mumpung sehat, gunakan kesehatan. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. 2 nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah yang pertama as-sihhatu wal faragh. Pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah kesempatan. Kalau sehat disia-siakan, datang sakit, baru Anda beribadah. Ada kalwa juga seperti yang sehat ibadahnya, walaupun dia bisa ibadah masih, tapi kadang kawas maksimal seperti orang sehat ibadahnya. Yang kedua, nikmat kesempatan. Semahal apapun yang diisi jam tangan, semahal apapun yang diisi jam dinding, ya kan? Masih kawat yang mencari, masih kawat yang membeli, tapi yang namanya waktu, lebih banyak yang ada kalau dari waktu, ya Bu, ya Pak, ini kesempatan. Makanya tadi malam telepon Pak Haji banyak tahal dari itu. Kalau nyata ada merepotkan, ya mungkin kita istirahat dulu. Alhamdulillah panitia antusias, ada merepotkan bukan biar sampai pakai kursi roda ini. Bismillah kita lanjutkan. Kenapa? Kesempatan tidak terulang. Allah, mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita. Nah, jadi ketika kita sembahyang itu Allah bukakan
Kada yakin tuh maksudnya sebenarnya apa lagi? Ada yakin yang namanya azab kubur asalnya kada yakin, yang namanya kiamat asalnya kada yakin, yang namanya neraka masih ada. Ketidakyakinan akhirnya dengan sebuah terbuka keyakinan yang kuat tentang yang namanya gaib. Tidak sedikit di antara kita yang tidak yakin yang namanya azab kubur, siksa kubur, dua malaikat yang akan datang. Kalau saja kita lagi asik lawan dunia, lupa yang namanya kematian, lupa yang namanya janji Tuhan. Ada ilmu wa'di, ada ilmu wa'id, ada ilmu janji bisyarat, ada yang namanya ilmu janji secara peringatan dan basyirat atau nadhirat. Basyirat diberikan ganjaran surga, nadhirat diberikan ganjaran neraka. Apabila saat kita ada yakin tentang janji-janji Allah, banyak sembahyang sehingga terbukalah hal-hal gaib tadi dan kita bisa yakin akan hal-hal gaib itu. Bukan hanya sembahyang itu katanya mendapatkan indra keenam. Yang mengatakan seperti itu, orang yang sering sembahyang mendapatkan indra keenam. Bukan. Yang namanya sembahyang itu semakin dia sembahyang semakin sensitif mata hatinya, semakin sensitif mata batinnya, semakin bijaksana jiwanya ketika memahami segala apapun dalam kehidupan ini. Itulah sembahyang. Yang selanjutnya as-salatu mahallul munajat. Nah ini dia. Sembahyang itu tempat munajat. Munajat itu kan wazan fa'alnya mufa'alah, ya, mufa'alah. Artinya ketika kita sholat, bukan kita aja yang berhubungan dengan Allah, Allah juga berhubungan dengan kita. Artinya saling berhubungan. Namanya munajat, saling berhubungan secara romantis. Allah. Kalau sembahyang disebutkan Nabi as-salatu mi'rajul mu'minin, sembahyang itu mi'raj yang bagi orang beriman. Berarti ketika kita sembahyang, ketika kita sholat sudah menduduki kedudukan yang diangkat oleh Allah. Mi'raj. Kayak apa cara kita mendapatkan sembahyang itu seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah, seperti di mana kita lagi bermunajat. Memang kan sembahyang itu dalam bahasa as-shalat lughatan ad-du'a wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitaslim. Kan begitu dalam bahasa fikih. Yang namanya sembahyang itu secara bahasa adalah doa, secara syaratnya adalah perbuatan, perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu sholat. Nah, sholat diartikan juga silat, ya kan? Silaturahim kata dia sering mengucapkan hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang sholat berarti orang yang sedang menghubungkan dirinya kepada Tuhan. Orang yang tidak sholat berarti orang itu kadang menghubungkan dirinya kepada Tuhan. Untuk mencapai sholat yang benar-benar dirasakan oleh hamba itu akan hubungan yang kuat kepada Tuhan. Di antaranya adalah 4 hal. Supaya sholat kita itu Bapak Ibu diterima oleh Allah dan kita merasakan kenikmatan di dalam sembahyang. Apa 4 hal ini? Pertama adalah syuhudul aqli. Apa itu syuhudul aqli? Disertai dengan pengetahuan, keilmuan tentang itu sholat. Pertama, orang yang tidak disertai dengan pengetahuan, dia sembahyang masih ada dalam hatinya was-was. Sahjualai sembahyang tadi ada timbul seperti itu. Karena iblis dan syaitan tidak diam, Bapak Ibu. Iblis dan syaitan tidak diam. Ketika datang sholat, bagi orang yang tidak punya pengetahuan akan ada timbul di dalam
secara syariat, secara hukum fikih. Lalu akhirnya syuhudul aqli dia masukkan, dia sertakan dalam sembahyang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Habis syuhudul aqli khudu'un nafsi, menundukkan jiwa. Khudu'un nafsi, menundukkan jiwa. Ketika sembahyang Allahu Akbar itu ujung-ujung dimaknai, diaplikasikan dalam sembahyang. Allah yang Maha Besar, kita sembahyang yang kecil. Sering berkatakan sesombong-sombongnya manusia, tantang aja manusia yang sombong. Kuat sombongnya kalau kesempat tahan atau menahan kamu. Jangan buri 2 hari, jangan buri 3 hari, tahan. Tahan ya, tahan kamu. Juga 2 hari gagal buri, 3 hari gagal buri, menengeng. Jadi saat yang kepada kuat tadi kan menahan ngantuk aja ada kalau kita hendak kepada kuat lawan Tuhan. Lalu akhirnya dengan kita sembahyang, kita sertakan khudu' nafsi, menundukkan jiwa bahwa Allah yang Maha Besar, kita kecil. Kita menundukkan yang namanya kepala sujud kepada pesujudan. Bukan hanya anggota badan yang sujud, tapi hati bawa sujud. Hati juga bawa sujud. Jangan sampai kepala sujud hati congkak. Apa? Di antaranya aku yang sembahyang, aku yang taat, aku yang taat. Nah, sembahyangnya nilainya kosong. Walaupun secara syariat dia sah dalam hukum fikihnya, tapi nilai pahalanya 0. Oleh sebab terbawa rasa aku. Allah. Habis itu lagi yang selanjutnya adalah hudurul qalbi, menghadirkan hati. Sembahyang itu perlu dihadirkan hati. Jangan sampai ketika biar Allahu Akbar baca Fatihah, nah mulut biar baca Fatihah, tapi hati biar menyanyi. Mulut biar baca Fatihah, tapi hati biar di pasar. Mulut biar baca Fatihah, tapi hati biar ninggalan mantan. Mulut biar baca Fatihah, ingat hutang. Mulut biar baca Fatihah, ingat baju, ingat tata pas. Baca Fatihah, jujur aja mulut, tapi pas hujan turun tak pasang keingatan. Nah belum angkat ya. Ya. Nah itu namanya orang yang meniadakan hudurul qalbi apabila mulutnya saja mengata Fatihah, tapi hatinya di lain. Hatinya tidak hadir ketika dia membaca Fatihah. Hatinya tidak hadir ketika dia rukuk, hatinya tidak hadir ketika dia sujud. Makanya mendapatkan kekhusyuan sembahyang pertama tadi syuhudul aqli, yang kedua khudu'un nafsi, yang ketiga adalah hudurul qalbi, yang keempat adalah khudu'ul abdan, yaitu menundukkan anggota badan, ujung-ujung tadi jiwa sedang badan. Kayak menundukkan anggota badan, ikuti aturan sembahyang, jangan membuat. Kenapa jadi ruku? Padahal namanya sujud itu kayak ini bentuknya, duduknya seperti yoga. Ada rasa menolak gaya atau cara sembahyang yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, dengan adanya rasa seperti itu, dia tidak menggunakan khudu' dan menundukkan anggota badannya. Makanya sujud itu kan ada guling nih, dahi tertutup. Kada guling dahi tertutup, ujung-ujung nih anggota sujud itu menyentuh ke tempat sujud. Anggota sujud ada berapa? Anggota sujud ada berapa? 7. Pertama dahi, kedua 2 telapak tangan, 3 sudah. Di situ lutut 4, 5. Terusnya tinggal 2 lagi. Nah, jari, jemari,
atau perut, jari, jemari, kaki. Perut, jari, jemari, kaki harus ditempelkan ke tempat sujud. Kalau pada kelima-limanya jari jemari itu menempel pada tempat sujud, salah satu di antara 5 barang. Ya. Kalau yang uzur kan pada puasa kali seperti itu namanya sudah uzur. Ya. Punya pian Ustaz, kayak duit gantian di sini kan. Ada yang nyaman tuh kayak biar sehat. Ya Allah. Subhanallah. Nah jadi anggota 7 yang disebut dengan anggota sujud, ujung-ujung itu merupakan ujung-ujung ditempelkan pada bumi. Apabila anggota sujud tidak menempel, umpama saja 2 tapak tangan. Nah, 1 tapak tangan dia angkat sebelah, dia tempel. Iya kan? Atau satu tapak tangan dia memegang handphone, 1 tapak yang menyentuh ke bumi. Maka apabila dia sengaja bakal sembahyangnya karena tidak memenuhi syarat daripada sujudnya. Sedangkan sujud adalah bagian dari rukun, dan rukun daripada sujud ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah di sini yang tadi termasuk juga dengan syuhudul ahli, selain yang ngerti tentang rukun, dia benar-benar menentukan anggota tubuh. Rukun pula, ya kan? Rukun inhina harus sejajar, ya kan? Yang namanya pundaknya di bahunya ketika rukun. Apabila dia rukunya begini, kadang rasa begini, maka hukumnya tidak sah pada hukumnya. Oleh sebab ketika dia mampu lah, nah ini yang hukum sakit, ini mampu aja meratakan, tapi menjunggit kayak hukumnya, menjunggit. Lebih baik sama-sama turun daripada menjunggit. Kenapa? Karena tidak menggambarkan ruku. Ruku itu adalah bagian sembahyang yang vital. Jadi 2 bagian sembahyang yang vital, sujud dan ruku. Makanya disebut waqa'u ma'ar-raki'in, wasjudu ma'as-sajidin. Sembahyang itu dalam bahasa lain, ruku dalam bahasa lain, sujud. Karena 2 ini vitalnya sembahyang. Allah. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah wa a'adzakumullah. Jadi yang namanya sembahyang tadi adalah munajat. Di mana munajat kita kepada Allah ketika dia membaca Fatihah itu munajat dia dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dalam hadis kursinya lupa. Allah mengatakan, wahai malaikatku, lihat hambaku, dia sedang menghibur, dia sedang meminta kepada maka kuberikan apa yang dia minta. Jadi ketika kita baca Fatihah, dan Fatihah itu adalah hukum qauli, hukum Fatihah harus dipenuhi. Ada 14 lagi hukum Fatihah, tasydid harus dibenarkan, banyak lagi yang kita harus ketahui tentang syarat membaca Fatihah. Masya Allah, ini perlunya kita harus duduk belajar ilmu. Kalau sudah kita belajar, tak salah juga dimaafkan. Tapi kalau kita tidak pernah belajar, ujung-ujungnya diterima oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk terus belajar hingga wafat kita dalam husnul khotimah. Lalu lagi yang selanjutnya yang namanya sembahyang wa ma'dinul masafah, ya, wa ma'dinul masafah. Sembahyang itu adalah kebersihan, berkasih-kasihan. Artinya sembahyang itu adalah cara untuk kita melugaskan atau meromantiskan rasa kesucian fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia itu saling berkasih-kasihan. Apabila sudah manusia itu puas, apabila manusia hilang sifat kasih sayangnya, berarti manusia itu sudah tertarik kepada nafsu bahimiyah, yaitu nafsu kebinatangan. Apabila manusia sejatinya dia punya rasa kasih sayang, ruginya kita sebagai manusia yang dijadikan oleh Allah tanpa pernah kita minta, tidak dijadikan kita sebagai binatang, lalu kita dijadikan sebagai manusia, kita sia-siakan, malah kita tarik kita maunya kita
hendaknya kita seperti binatang, waliyadzubillah. Sedangkan Allah sudah menghendaki kita untuk menjadi sebagai manusia, tapi kita malah melakukan hal-hal seperti kebinatangan. Ya Allah. Nah, selanjutnya lagi, tattasi'u fiha mayadinul asrar wa tashqu fiha syawaribul anwar. Yang namanya sembahyang itu adalah luas mayadin. Mayadin itu jamak daripada maidan, lapangan. Jadi sembahyang itu adalah memperluas medan asrar, medan rahasia. Jadi memperluas medan rahasia. Segala rahasia itu akan dibukakan oleh Allah. Di dalam diri kita itu masing-masing dititipkan oleh Allah ada sir, ada rahasia masing-masing, ada sir. Nah, dalam sir itu apabila terbuka dia daripada hijabnya, daripada tutupannya, maka akan nampaklah keaslian fitrahnya yang sangat mulia, yang mana terhubung kepada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberkati nur memiliki yang namanya nur Nabi kita Muhammad. Karena memang ruh dan jasad kita kembali kepada nur Nabi kita Muhammad. Kalau kita mengkaji masalah ilmu nur nih, orang sebahagian dan mengerti nur Muhammad, lalu dikatakan yang kita sedang mengaji menuhankan nur Muhammad. Salah. Kita kalau sudah mengungkapkan masalah nur Muhammad, itu kita mengungkapkan asal usul kejadian kita semua. Kalau di dalam hadis Ustaz disebutkan bahwasanya yang pertama kali dijadikan Tuhan al-qalam. Ya ada hadis dalam Sahih Bukhari mengatakan bahwa Allah menjadikan pertama kali adalah al-qalam. Sedangkan al-qalam itu kata ulama adalah bagian nama ismi Muhammad. Itu nama daripada asma bin ismi Muhammad. Itu nama daripada nama Nabi Muhammad. Jadi disebutlah al-qalam. Al-qalam itu pun daripada Nabi kita Muhammad. Itu bagiannya dalam, dan apabila salah paham lalu akhirnya menyimpang, lalu akhirnya dikatakan sesat. Kenapa? Karena ya tadi dia tidak memaham bahwa bahan baku alam ini adalah daripada Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi Bapak Ibu rahimahullah, harus kita kasih kepanjangan. Wa tasawwu biha syawaribul anwar, dan itu sembahyang menjadikan sebab apa? Menjadikan sebab cemerlangnya cahaya-cahaya. Ya Allah, sudah terbuka rahasia, cahayanya pulang memancar. Ini yang disebut dengan ilmu hikmah, ilmu laduni. Yang tak sejauh-jauh orang bahari itu percaya dan terbukti tanpa ada alat, tanpa ada laboratorium. Tajamnya mata hati mereka mengerti ini daun dasar obat, ini daun dasar obat. Mana ada penelitian? Penelitian itu ada. Dapat di mana mereka ilmunya? Sedangkan alat penelitian tidak ada, alat laboratorium tidak ada, apa namanya mikroskop, apa namanya tidak ada. Tidak didukung dengan kecanggihan, tapi mereka tahu ini dasar obat, ini dasar obat, ini penawar sampai ke sini, sari apa ke sini itu kan kayak apalagi biar daun sirih dasar tahu orang bahari itu di mana dapat ilmunya? Nih terbukanya, tersingkapnya rahasia. Ini yang disebut dengan ilmu laduni. Kalau yang tersingkap dan terbukanya rahasia, ilmu yang ada pengabdian juga biar akan dapatkan. Ada pengabdian juga. Di antaranya adalah seperti kita bertemu dengan seseorang misalnya, orang itu tidak pernah kita kenal, tiba-tiba ada kalimatnya yang selalu kita ingat, menusuk dan menjadi inspirasi. Itu salah satu cara Allah untuk menyampaikan ilmunya melewati perantara hambanya yang dipilihnya, dan ilmu yang disampaikan masuk ke dalam hati kita menjadi bekal perbaikan buat kita. Itu salah satu pembuka daripada ilmu laduni. Kita tidak pernah menginginkan ketemu dengan orang itu. Kita tidak pernah menginginkan untuk dinasihati oleh orang itu. Tiba-tiba ada ucapannya yang masuk ke dalam hati kita, yang membuat kita baik, yang membuat kita ingin berubah baik. Ayo, duduk di majelis tiap minggu, yang benar ceramah. Sedangkan bertamu cuma sekali kenal ada, tapi menusuk hati. Itu cara membuka tabir yang Allah. Ada saja nanti Allah mengatakan ilmunya masuk ke dalam diri dia sehingga dia bisa ma'rifat kepada Allah
bisa menjalani perjalanan hidup dengan bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Singkatnya bahwa sembahyang atau sholat, kalau kita ambil bahasa sembahyang, banyak kontroversi sembahyang. Sembahyang itu bahasa Hindu, Ustaz. Ya, karena kita tidak biasa Allah menyambat seperti mengalihnya lah. Kalau kita ucapkan bahasa sholat, mengkawal, tapi mengucap bahasa sembahyang pun kadang menjadi dosa. Cuma jangan sampai diarahkan daripada maksud asalnya. Sembahyang itu maksud asalnya kalau bahasa Jawa sembah eyang, artinya menyembah eyang. Ya kan? Kalau bahasa Banjar sembah yang menyembah bayang. Ya, jadi ya ini bahasa orang sebelah, bahasa orang Hindu bahari diadopsi oleh kita. Karena memang dulunya Indonesia adalah orang Hindu yang banyak. Nenek moyang kita mungkin ada sebagian yang belum mendapatkan Islam, yang akhirnya di bawahnya ada kita yang mendapatkan Islam, tapi bahasa yang masih melekat. Ya kan? Tapi ala kulli hal, kalau kita bisa membiasakan bahasa yang bagus, mudah-mudahan itu menjadi doa as-shalah. Salat sholat bukan doa sholat, ya kan? Bagus. Iya, karena kita sudah menjadi kebiasaan bahasa kayak ahad, ya kan? Kita sambat minggu, udah kebiasaan minggu. Padahal minggu ini kan bahasa rubuhannya. Alhamdulillah. Kalau kita membahas masalah bahasa di bawah kafiran, ada baik pulang. Ya, artinya ya, namun yang bisa dirubah alhamdulillah, namun yang kadang ubah juga karena kebiasaan di dalam hati kan maksud untuk menyamakan itu. Nah, artinya maksud kita sembahyang adalah sholat, artinya kita sembahyang seperti yang dimaksudkan oleh asal daripada kalimat sembahyang itu. Minta maaf, minta halal, minta ridha Allah yang terbatin, mudah sehat afiat panjang umur. Mari kita duduk bersama-sama dengan baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu di antara yang membuat kita itu tambah manis, tambah lezat, tambah nikmat dalam beribadah adalah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, halawatul iman ayyakuna Allah wa rasulah ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kata Nabi, orang yang ingin mendapatkan manis iman itu 3 hal paling dada. Ada 3 hal orang itu bisa mendapatkan manis iman. Salah satunya adalah ayyakuna Allah, yaitu dia menjadikan Allah wa rasulah dan rasulnya ahabba ilaihi mimma siwahuma, yang lebih cintai daripada selain keduanya. Maka apabila kita melakukan ibadah didasari dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, akan tumbuhlah kelezatan di dalam ibadah. Kalau dia mencintai istri dia karena Allah dan Rasul, maka timbullah kelezatan dalam hubungan rumah tangga itu. Kalau dia mencintai anak karena Allah dan Rasul, maka dia akan mendidiknya dengan lezat dan nikmat tanpa ada unsur paksaan ataupun merasa berat. Kenapa? Selagi kalau sudah disandarkan karena Allah dan Rasul, itu akan diabadikan oleh Allah hingga sampai ke dalam surga. Salatu Allah, salamullah ala Rasulillah. Salatu Allah ala
rahmatan min indillah wa